Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح من تعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لأرواح والدينا ولكم وواتنا وواتكم ووات المسلمين أجمعين، خصوصا لأرواح حبيب محمد بن عبد الله الهدار الشيخ أبو بكر بن سالم ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وساعد في بناية عمرة هذا المعهد، أن الله تغشاهم بالرحمة فرسهم الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير العافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي حديث صحيح رواه Ahmad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafaati, syafaatku nanti di hari kiamat, li ahlil kabairi, untuk orang yang banyak melakukan dosa besar, min ummati, daripada umatku di hari kiamat nanti. Hadis ini menerangkan dua hal. Pertama, keagungan Nabi sehingga mendapatkan syafaah yang sangat besar untuk menolong umatnya. Kedua, kemuliaan umatnya Nabi, sehingga berkatnya Nabi Muhammad kita menjadi umat yang mulia dunia sampai akhirat. Kita bahas syafaat dulu. Nabi ini adalah, Nabi kita Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat cinta kepada umat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul, min anfusikum, daripada jenis diri kamu. Ada yang menyatakan daripada jenis manusia, bukan malaikat, bukan jin. Ada yang menyatakan min anfusikum, khitabnya kepada orang Arab saat itu. Telah datang seorang rasul daripada jenis kamu, dari golongan orang Arab. Sebagian membaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum, telah datang seorang rasul
dari yang terbaik di antara kamu. Anfas isim tafdhil daripada nafis. Seorang rasul dari yang terbaik di antara kamu. Gimana sifat daripada rasul ini? Azizun alaihi ma anittum. Hatinya telah menguasai hatinya apa yang membuat susah kamu. Selalu Nabi itu kepikiran kalau kamu itu sedih, kalau kamu itu susah. Beliau enggak kepingin umatnya payah susah, apalagi celaka. Sehingga berusaha semuanya adalah enteng bagi umatnya, mudah bagi umatnya, sampai nanti di hari kiamat masuk surganya juga mudah. Harisun alaikum, semangatnya tinggi untuk keselamatan kamu, untuk kebahagiaan kamu. Dalam misi dakwahnya untuk mengeluarkan manusia daripada kekufuran jadi orang yang beriman, bahkan untuk menyelamatkan manusia dan neraka masuk ke surga. Semangatnya tinggi. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman, beliau adalah penuh kasih sayang, penuh cinta luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Waduh, akhirnya umat ini benar-benar menjadi umat yang dirahmati oleh Allah karena nabinya Raufur Rahim. Luar biasa. Sehingga syariatnya dijadikan syariat yang paling dah. Kalau syariatnya nabi-nabi dulu itu Pak, Bu, bajunya kena najis, cara mensucikannya harus digunting. Yang kena najis digunting. Tembel-tembelan cok ya. Tapi kalau syariatnya Nabi Muhammad dicuci sampai hilang bau, rasa dan warna itu najis. Dientengkan oleh Allah. Kalau syariatnya nabi-nabi yang dulu, Pak, Bu, mata berbuat dosa, cara tobatnya matanya dicongkel. Kalau misalnya telinganya berbuat dosa, telinganya dipotong. Kalau lidahnya berbuat dosa, lidahnya dipotong. Tapi syariatnya Nabi Muhammad diajari kita bertobat, asal benar-benar tobatnya taubatan nasuha, diampuni dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-mi'rajkan, mendapatkan kewajiban untuk umatnya sholat sehari semalam 50 waktu. Ketemu dengan Nabi Musa, dianjurkan minta keringanan wahai Muhammad untuk umatmu. Kembali lagi minta keringanan. Dikurangi, berkali-kali minta keringanan sampai ditetapkan sehari semalam 5 waktu. Kenapa Nabi SAW minta keringanan padahal Nabi itu paling senang sholat? Wa ju'ilat gurratu aini fis. Nabi itu paling senang merasakan kenikmatan yang paling hebat kalau dalam sholat. Kok minta keringanan untuk umatnya? Karena kasihan dengan kita. Berkatnya Nabi akhirnya sholat yang 50 waktu
diringankan jadi 5 waktu. Cuma pahalanya dilipat ganda per sholat 10 kali lipat, jadi tetap seperti sholat 50 waktu. Enak, kerjanya dikit tapi gajinya gede, ganjarannya gede. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat dulu 1 kali berbuat kebajikan, pahalanya 1 kali. Tapi umatnya Nabi Muhammad 1 kali kebajikan, pahalanya menjadi 10 kali lipat. Bahkan ada yang sampai dilipat gandakan 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha'. Bahkan Allah melipat gandakan dengan lipatan yang tidak ada hitungannya, saking akehi. Berkat siapa? Berkat kalau di bulan Ramadan bahkan 1 malam daripada malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik ibadah siang dan malam selama 1000 bulan. Kalau dihitung berarti 83 tahun, saudara. Maka jika seseorang selama 12 tahun per tahunnya dia mendapatkan 1 malam Lailatul Qadar, dia seperti berumur 1000 tahun penuh ibadah siang dan malam. Alhamdulillah. Alhasil kalau dihitung keuntungannya jadi umat Muhammad ini enggak bisa dihitung oleh tangan, tidak bisa dibatasi. Apa sebabnya kok kita menjadi orang yang hebat, pahalanya lebih banyak, dimuliakan oleh Allah lebih dari yang lainnya, sehingga dinyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah menjadi sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di antara seluruh manusia sejagat raya. Kenapa demikian? Resepnya 1, bukan karena umurnya lebih banyak, lebih panjang, bukan karena tenaganya lebih kuat, bukan jumlah ibadahnya karena lebih banyak, tapi karena nabinya adalah Nabi Muhammad. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena nabi kita nabi yang paling mulia, akhirnya kita otomatis dilantik oleh Allah menjadi umat yang paling mulia, sekalipun paling dikit ibadahnya, paling pendek umurnya, paling lemah tenaganya. Alhamdulillah. Wah, harisun alaikum. Kalau dilihat semangatnya Nabi untuk umatnya ini luar biasa, hebat. Nabi itu enggak pernah mikir kepingin makan enak, Pak. Saking Nabi itu betul-betul semangatnya untuk umatnya, tidak pingin bangun rumah, sehingga dikatakan tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma wada'a labinatan ala labinatin. Nabi itu meninggal belum pernah menata batu bata di rumahnya untuk bangun, enggak pernah. Apa mah enggak tahu belas, enggak kober. Kenapa? Karena semangat semua umurnya adalah untuk umat. Pernah Nabi habis sholat, Nabi itu habis sholat masih baca wirid, baca doa. Ini Nabi langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung bangun seperti serius gitu, masuk ke dalam rumahnya Nabi. Ya, kuburannya Rasulullah itu dulu kamarnya Rasulullah itu. Masuk ke dalam rumah. Sahabat heran, pasti ada kejadian yang luar biasa nih.
Tumben Nabi nggak pernah begitu seriusnya. Habis sholat tenang, masih baca wirid, baca doa. Setelah agak lama begitu keluar Nabi sudah berseri-seri wajahnya. Ditanya, Rasul, ada kejadian apa nih? Maka Nabi menjawab, aku ingat tadi ada sisa duit di rumah 2 dirham. Aku khawatir umatku masih ada yang lagi membutuhkan, memerlukan duit itu untuk kebutuhannya. Setelah aku perintahkan untuk disedekahkan, baru lega hatiku. Gak pernah nyimpen, Pak. Gak pernah nyimpen, Bu, Rasulullah. Kenapa? Khawatir umatnya ada butuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, hebat Nabi kita ini, hebat. Sehingga setiap saatnya kalau doa, yang didoakan umatnya. Ummati. Sampai di akhir umur, malaikat Israel datang menghadap Rasulullah, menyatakan, ya Rasul, aku datang berziarah kepada Anda, dan juga sekaligus mencabut nyawa Anda kalau Anda berkenan. Kalau Nabi ditawari begitu. Kalau Israel datang kepada ente, nggak ada begitu. Israel mau ziarah kepada Anda, nggak ada. Kalau ketemuan Israel berarti mau finish nyawanya. Tapi kalau Israel datang kepada Nabi, saya datang ziarah ya Rasul, dan juga ditugaskan mencabut nyawa kalau Anda mau. Maka Nabi SAW bertanya, mana Jibril? Mau ada perlu sama Jibril dulu. Mau musyawarah sama Jibril. Datang malaikat Jibril, ya Rasul. Jibril, man li ummati min ba'di? Gimana keadaan umatku setelah aku mati? Dipikiri Anda, Pak. Bu, yang dipikiri umatnya. Malaikat Jibril enggak bisa menjawab. Kembali ke hadirat Allah. Kemudian datang kembali malaikat Jibril sambil menyatakan, innallaha yugri'u alaikas salam. Allah telah menyatakan salam kepada kamu wahai Muhammad. Wa yaqul, dan Allah menyatakan, aku tidak akan membuat kecewa kamu wahai Muhammad. Sampai akhirnya Allah menyatakan, wa inni haramtul jannata 'alal anbiya'i wa mamihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk. Aku nyatakan wahai Muhammad, surga haram untuk dimasuki oleh seluruh para nabi dan umat mereka sebelum kamu dan umat kamu masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi menyatakan, al-an taba galbi. Sekarang aku merasa nyaman hatiku. Sekarang aku merasa tenang hatiku. Ar-rafiqal a'la. Aku milih ingin bersanding ada bersama Tuhan di tempat yang paling luhur. Wahai Israel, silahkan, aku siap dicabut nyawaku, karena sudah ada jaminan untuk umatku. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi kita nih. Sehingga ketika turun firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, bakal akan memberi kepada kamu wahai Muhammad Tuhan kamu pemberian sampai kamu puas. Artinya yang diminta Nabi enggak pernah ditolak sampai Nabi puas. Bakal dikasih ke Muhammad. Jauh apa dikei? Maka bagaimana Nabi menyatakan, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, saya tidak merasa puas semenjak masih ada satu di antara umatku yang disiksa di neraka Allah.
Allahu Akbar. Sampai mlebu surga kalau Nabi tidak mau kalau tidak bareng sama umatnya, saudara. Diceritakan di hari kiamat itu innalil anbiya'i yaumal qiyamah manabir min nur. Para nabi itu disediakan, setiap nabi itu mimbar dari cahaya. Mimbar yang ada tempat duduknya gitu, tapi dari cahaya. Apa tujuannya? Mimbar ini untuk menjadi tempat atau kendaraan para nabi dihantarkan ke surga Allah. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi udah siap masuk surga. Udah duduk semuanya. Tapi enggak bergerak itu mimbar. Kenapa? Satu mimbar masih kosong. Ghairu mimbari la ajlisu 'alaih. Hanya mimbarku yang aku tidak duduk di atasnya. Kenapa? Nabi tidak siap untuk masuk surga duduk di atas mimbar. Makhafata ayyub'atsa bi ilal jannah wa atruku ummati fil hisab. Karena aku khawatir aku kalau duduk dihantarkan ke surga sedangkan umatku masih dalam kesulitan ada di hisab. Nabi enggak siap masuk surga dulu. Sehingga ditegur oleh Allah, "Madza turidu an asna' bi ummatika ya Muhammad?" Pinginnya apa sih kamu Muhammad untuk aku lakukan terhadap umatmu? Bagaimana permintaan Nabi? Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab umatku. Percepat hisab umatku. Wah, akhirnya Allah memberikan syafaat uzma. Wes tulungan umatmu. Siapa yang kamu kehendaki, tolong umatmu. Isfa' tusyaffa' wa qul yusma'lak. Semua ucapan kamu didengar, semua doa kamu diterima. Kamu beri syafaat siapapun, kamu dikasih hak untuk berikan syafaat sekarang Muhammad. Nabi keliling seluruh mahsyar dicari umatnya. Bahkan ada di antara mereka yang sudah melewati jembatan Sirat yang sudah masuk dalam neraka. Nabi masuk Pak ke dalam neraka. Dicari umatnya yang ada dalam neraka. Neraka enggak bakar Nabi. Ditoleh kabeh, dientas semuanya. Sehingga setelah komplit sampai malaikat yang nyiksa di neraka ini negur, "Ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah." Muhammad, enggak kamu sisakan satu pun di antara umatmu untuk disiksa oleh Allah? Baru setelah itu Nabi siap masuk surga karena umatnya sudah komplit semuanya. Karena itu nikmat jadi umatnya Nabi. Tinggal sekarang kalau Nabi kita yang diharapkan adalah umatnya. Nabi kita masuk surga pun masih dia tidak mau masuk surga kecuali bersama umatnya. Sebelum beliau meninggal, dia minta jaminan keselamatan untuk umatnya. Umatnya. Pertanyaannya, gimana kamu terhadap Nabi kamu, wahai umatnya Nabi? Apa usaha kamu untuk nyenengkan Nabi kamu, wahai umatnya Nabi? Apa perbuatan atau ucapan yang membuat senyum Nabi kamu, wahai umatnya Nabi? Kok enggak pernah sholawat ya? Kok dikit mengagungkan Nabi ya? Kok banyak meninggalkan sunnahnya Nabi ya? Bahkan meninggalkan kewajiban-kewajiban agama yang dibawa oleh Nabi ya. Kok banyak yang maksiat ya? Kok banyak melakukan dosa ya? Ya Allah, Nabi begitu cinta tapi umatnya kok begitu menyakitkan hati. Sama dengan orang tua yang sangat cinta sama anaknya tapi anaknya durhaka. Anaknya enggak nurut. Anaknya kurang ajar, anaknya melanggar, anaknya nyakitin hati.
Dan seharusnya kalau sudah punya bapak, punya ibu yang cinta kepada anak, anak berusaha gimana caranya orang tua saya itu seneng, gimana orang tua saya itu bangga, gimana orang tua saya itu bahagia. Sampean punya nabi yang begitu hebat, kok nggak pernah usaha gimana supaya nabi saya seneng, gimana supaya nabi saya bahagia, gimana supaya nabi saya itu bangga. Nuruti nafsu, nuruti setan, khomer dimakan, apel diminum, pil koplo, ganja diisep, berzina, melakukan perbuatan dosa, semuanya pelanggaran dan menyakitkan hati Rasulullah. Apa ini? Karena itu rugi loh kalau sampai nanti di hari kiamat nggak boleh ketemu dengan Nabi. Rugi. Ayo dekatkan diri dengan Rasulullah. Lek dekat dengan Nabi, selamat dunia, selamat akhirat. Loh kadang-kadang disebutkan nama Muhammad loh, meneng, tidak sholawat. Hati-hati. Kalau ada disebutkan, diceritakan nama Nabi Muhammad, sholawat dengan penuh cinta, penuh rindu dan penuh pengagungan. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, sholawat, cocok meneng cangkeme. Itu bahaya loh itu. Bahaya. Pernah diceritakan Siti Aisyah waktu itu lagi menjahit baju ada di dalam kamar. Malam hari. Kamarnya Nabi bukan keramik putih. Tanah. Rumahnya Nabi tanah, enggak plesteran. Di malam hari belum ada listrik, di dalam kamar. Tengah-tengah menjahit, lampunya pakai lampu api. Lampunya pakai api, jenis lampu minyak. Tengah-tengah menjahit, mati lampunya. Kemudian jatuh jarumnya. Jarum jatuh di tanah di malam hari, enggak ada sinar. Siti Aisyah nyari-nyari ya enggak ketemu. Tengah-tengah Siti Aisyah nyari-nyari jarum, muncul Rasulullah ada di dalam kamar. Masuk ke dalam kamar, berubah kamarnya menjadi terang benderang, saudara. Dengan sinarnya Nabi Muhammad, kamarnya menjadi terang benderang. Jarum yang kecil yang jatuh ada di tanah dapat dilihat oleh Siti Aisyah, diambil. Kagum Siti Aisyah. Ma'abba'a wajhaka ya Rasulullah. Betapa bersinarnya wajah Anda ya Rasul. Maka Nabi menyatakan, "Na'am, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Iya. Tapi celaka wahai Aisyah, kalau ada orang tidak dapat bertemu dengan aku nanti di hari kiamat. Tidak dapat memandang wajahku nanti di hari kiamat. Siti Aisyah tanya, "Wa man lam yaraka yaumal qiyamah ya Rasul?" Siapa orang yang tidak dapat melihat Anda dan bertemu dengan Anda nanti di hari kiamat wahai Rasul? Nabi menjawab, "Idza dzukirtu indahu falam yusalli alaih." Yang tidak dapat bertemu dengan aku nanti di hari kiamat, kalau aku disebut, telinganya dengar namaku, dia tidak bersolawat kepada aku. Karena itu kalau disebut nama Nabi Muhammad, solawat. Jangan sampai diam mulutnya. Kenapa? Nanti akan jadi penghalang loh. Nanti di hari kiamat gak ketemu dengan Nabi. Bahaya itu saudara. Nah, karena itu ayo kita tingkatkan diri kita mendekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti semua pasti memerlukan dan membutuhkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Semua memerlukan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya umatnya Nabi, bahkan umat-umat para nabi, bahkan para anbiya pun nanti ada di bawah bendera Nabi Muhammad di hari kiamat. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan semua turunannya ada di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita di bawah bendera Nabi Muhammad, menjadi orang yang beruntung nanti di hari kiamat bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya kita termasuk bagian umat-umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Nabi bahagia ketika ketemu dengan kita, Nabi senang ketika ketemu dengan kita. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi sampai akhirnya selamat dari neraka, masuk ke surga berkat Nabi, dan insyaallah tidak berpisah dari Nabi Muhammad sampai ada di surga Allah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Sekarang malam 1 ya. Iya. Dengarkan baik-baik. Malam 11 Maulid. Berarti malam Rebo ya, bukan malam Rebo kayak ini. Malam Rebo lagi. Malam 11 Maulid, insyaallah Maulid di makam Habib Alwi bin Segaf Al-Segaf, Kebon Agung, setelah sholat Isya. Kemudian malam 12 Maulid, berarti malam Kemis ya. Seperti biasa, di tengah malam Maulid di makam Habib Ja'far bin Syekh Al-Segaf dimulai jam 1:30 malam, karena subuhnya jam 4 kurang sekarang ya. Nah, jadi jam 1:30 sudah saya mulai. Mudah-mudahan semuanya insyaallah bisa menghadiri. Dan semuanya insyaallah semakin dekat dengan Nabi, dapat syafaatnya Nabi. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, Haji Husain, Haji Aisyah, Bapak Sarim, Bapak Hajar, Ibu Fatimah, Bapak Sahih, Bapak Riyadi, Bapak Sarikam, Bapak Nur Hasan, Ibu Halimah, Bapak Nawawi, Bapak Khairul Tarsim, Bapak Lasno, Bapak Tirem, Haji Sahal Fauzan, Ibu Salihati, Bapak Saleh Farohan, Bapak Ahmad, Ibu Humayyah, Bapak Effendi Ardiansah, Bapak Empen, Bapak Kamiasi, Ibu Kamiasi, Ibu Tiami, Bapak Tahib Abdul Hadi. Untuk yang sakit, Habib Hamid bin Abdurrahman Ba'bud, Munawwarah Dzulkifli, Siti Khadijah, Siti Sulaimah, Muhammad Al-Hanafiyah As-Segaf, Ibu Sa'diyah, Bapak Hamid Muhammad Halim, Fathullah Miftahul Jannah Zainab Jumami. Untuk yang punya hajat, Syamsul Huda, Hani'ah, Ilmi, Naimah, Abdul Ghafur, Nunun Alfisyah, Nuruddin, Ibu Masfiyah, Aliyati, Ainis Salama, Abdullah. Untuk yang hamil, Ibu Lailatul Qadriyah, Ibu Lulu Muyassarah, Husnul Khatimah, Himyatun Hamidah, Tina Sugiyarti, Maria Ulfah, anak yang baru lahir Rani Az-Zahra. Untuk yang ujian, Safiyah, Ali Uraidiyah Segaf, Dzulkifli, Siti Aisyah, Lutfiyah Hasani, Sela Ayu Susilah. Mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah terima semua amal kebaikannya, Allah ampuni segala kesalahan dan dosanya. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan segera. Untuk yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya. Untuk yang hamil, mudah-mudahan melahirkan, dan anak yang akan dilahirkan serta anak yang baru lahir jadikan anak yang saleh juga anak-anak kita.
Untuk yang hujan Allah berikan ilmu yang manfaat. Ala hadin niyah kunyah salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ويقضى عليك فإنه لا يذل من ولا يعز من عليك تبارك وتعالى الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang berkenan untuk VCD disediakan ada di sana. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina تغسل كل حوبة واستر لنا العورات فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب
وآله والصحب عدد طش السحب والحمد للإله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.